Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 3, Muhammad Syed Al-Ghifari, ingin menampilkan presentasi kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan. Yang pertama ada Aldi Mulya Pratama, yang kedua ada Iin Indriani, yang ketiga ada Rafika Ega Septiadi, yang keempat ada Nehamia Aritonang, yang kelima ada Khairunisa, yang keenam ada Muhammad Gilang Ramadan, yang ketujuh ada Muhammad Ilham Saputra. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang bab 11, di mana bab 11 ini menjelaskan tentang pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Di mana saya dibagi dua, itu pasal 66 dan pasal 67. Di mana pasal 66 melaksanakan oleh wajib pajak dapat melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, termasuk dengan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Tanda tangan elektronik dapat digunakan berupa tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Jika digunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, maka wajib pajak diberikan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik resmi. Penyelenggara sertifikasi tersebut harus berupa pihak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan berasal dari daftar yang diakui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menteri Keuangan dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban secara elektronik akan diatur oleh lebih lanjut peraturan Menteri. Pasal 67 ini menjelaskan tentang penerbitan keputusan Direktorat Jenderal Perpajakan secara elektronik. Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan perpajakan dalam bentuk elektronik jika keputusan diproses melalui sistem Direktorat Jenderal Perpajakan atau sistem terintegrasi dengan DJP dengan seluruh persyaratan terpenuhi, maka sistem dapat otomatis menerbitkan keputusan tersebut. Keputusan yang diterbitkan secara elektronik wajib dilengkapi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan atau segel elektronik yang tersertifikasi memiliki kekuatan hukum dengan sama keputusan yang tertulis. Tanggal penerimaan atau penerimaan secara elektronik ditetapkan berdasarkan sistem administrasi Direktorat Jenderal Perpajakan atau sistem yang terintegrasi dengannya. Tanggal tersebut ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Tata cara penerbitan dan pengiriman keputusan secara elektronik diatur dalam peraturan Menteri. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 mengenai integritas basis data kependudukan dengan basis data perpajakan. Bab ini menunjukkan bagaimana data kependudukan seperti ini akan digunakan dalam sistem perpajakan. Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama yaitu penggunaan NIK sebagai NPWP. Nah, sekarang NIK atau nomor induk kependudukan digunakan sebagai pengganti NPWP. Penduduk yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus mendaftarkan diri menggunakan NIK. Nah, yang kedua ada pemberian akses data kependudukan. Menteri Dalam Negeri memberikan akses data kependudukan ke Menteri Keuangan. Tujuannya adalah agar data tersebut bisa dipakai untuk keperluan perpajakan, misalnya integritas data penduduk dengan sistem pajak. Yang ketiga, delegasi tugas ke DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Menteri Keuangan bisa mendelegasikan tugas untuk menerima dan meminta data kependudukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Penjelasan tadi semua menunjukkan bahwa pemerintah sedang membangun sistem pajak yang terintegrasi dan efisien dengan memanfaatkan data yang sudah ada di sistem kependudukan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan isi dari bab 13 yang membahas mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban pajak karbon. Ada 2 jenis utama yang akan saya sampaikan, yaitu subjek pajak karbon dan pelaporan pajak karbon. Yang pertama kita bahas tentang subjek pajak karbon. Pajak ini dikenakan kepada orang pribadi maupun badan yang menghasilkan emisi karbon.
Artinya siapapun yang berkontribusi dalam pelepasan emisi karbon ke atmosfer memiliki kewajiban untuk membayar pajak ini. Pembayaran pajak karbon dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dibayar sendiri atau dipungut oleh pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut pajak karbon. Kemudian pelaporan pajak karbon. Setiap wajib pajak harus melaporkan pembayarannya melalui surat pemberitahuan atau yang biasa kita kenal dengan istilah SPT. Ada dua jenis pelaporan, yaitu SPT tahunan dan SPT massa. SPT tahunan harus disampaikan maksimal 4 bulan setelah akhir tahun kalender, dan SPT massa harus disampaikan maksimal 20 hari setelah akhir masa pajak. Ini penting agar pemenuhan kewajiban pajak berlangsung secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu ketentuan perpajakan terkait pajak karbon. Yang pertama itu sanksi keterlambatan. SPT yang tidak disampaikan tepat waktu akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud yaitu denda, bunga, kenakan pajak, atau pemberian SPT oleh DJP. Yang kedua itu mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Kriteria pengecualian. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang kriteria pengecualian. Wajib pajak tertentu dapat dikecualikan dari pelaporan SPT. Yang kedua, berlaku bagi yang menghasilkan emisi karbon dengan kriteria khusus. Yang terakhir yaitu pencatatan dan sanksi. Wajib pajak harus mencatat aktivitas emisi karbon dan menyimpan data terkait. Yang kedua, ketidakpatuhan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Saya akan menjelaskan bab 14, poin pertama, yaitu tentang penyesuaian terhadap peraturan baru. Penyesuaian terhadap peraturan baru ini terdapat 3 poin, dan poin yang pertama yaitu sanksi administratif untuk surat ketetapan pajak yang diterbitkan tanggal 29 Oktober 2021 dihitung dengan tarif yang terbaru dari yang sebelumnya. Jadi ada pembaharuan untuk tarif harga pajak dari yang tahun sebelumnya. Dan poin yang kedua yaitu pajak yang belum dibayar setelah tanggal tersebut akan ditagih dengan surat tagihan pajak. Ya, seperti kita tahu contoh sebelumnya yaitu seperti tagihan listrik atau PLN, jika kita tidak membayarkannya tepat waktu maka akan ada tagihan ke rumah. Kurang lebih seperti itu contohnya. Untuk poin yang ketiga, keputusan perpajakan dalam bentuk elektronik tetap berlaku meskipun belum menggunakan segel elektronik tersertifikasi. Baik, sekian untuk bab 14 poin pertama. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Gilang. Saya akan melanjutkan poin ke-14 di bab 14 untuk poin kedua, 3, dan 4 melanjut di poin berikut. Yang pertama untuk penghentian penyidikan pajak, yaitu adalah permintaan penghentian penyidikan pajak yang diajukan sebelum 29 Oktober 2021 tapi tetap diproses sesuai aturan lama. Nah, meskipun ada perubahan peraturan setelah tanggal tersebut. Nah, sebagai contohnya itu si wajib pajak mengajukan penghentian penyidikan pada tanggal 15 Oktober 2021. Maka permohonan tersebut akan ditangani berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang PPH atau HPP yang berlaku. Lanjut pada poin nomor 3 yaitu prosedur persetujuan bersama, yaitu di mana yang tetap berlaku hingga tanggal 31 Desember 2022 dan pelaksanaannya mengacu pada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011 yang mengatur penyelesaian sengketa pajak internasional. Sebagai contoh adalah
ya perusahaan multinasional yang mengalami sengketa transfer pricing antara Indonesia dan negara mitra bisa mengajukan MAP sehingga akhir 2022 sesuai peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011. Lanjut pada poin nomor 4 yaitu terakhir, yaitu keabsahan keputusan elektronik, yang dimana keputusan administrasi perpajakan yang diterbitkan secara elektronik tanpa segel elektronik tersertifikasi. Tetapi hal berikut adalah tetap sah asal berasal dari sistem perpajakan yang dapat dibuktikan. Contohnya adalah surat ketetapan pajak dikirim melalui email resmi DJP tanpa segel digital. Nah, hal berikut adalah contohnya. Namun proses berikut adalah tetap sah karena dapat dibuktikan berasal dari sistem DJP. Saya akan menjelaskan bab 15 tentang penerapan keputusan elektronik. Penerapan keputusan elektronik atau electronic decision making mengacu pada proses pengambilan keputusan yang didukung, difasilitasi, atau sepenuhnya dilakukan menggunakan teknologi digital. Ini umum digunakan dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, bisnis, kesehatan, dan hukum. Berikut penjelasan lebih detailnya. Pengertian keputusan elektronik. Keputusan elektronik adalah hasil dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan sistem elektronik atau digital, seperti perangkat lunak, algoritma, kecerdasan, atau sistem berbasis data. Contoh penerapan keputusan elektronik: pemerintahan, e-government, sistem e-budgeting, atau e-planning untuk pengambilan keputusan anggaran dan perencanaan pembangunan, pemilihan umum elektronik atau e-voting bisnis, sistem rekomendasi otomatis seperti di e-commerce yang menentukan produk mana yang ditawarkan, sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang membantu manajemen membuat keputusan berbasis data secara real-time kesehatan, sistem rekam medis elektronik yang membantu dokter dalam pengambilan keputusan diagnosis atau pengobatan berbasis data pasien sebelumnya. AI dalam radiologi untuk mendeteksi potensi penyakit dari gambar medis hukum, penggunaan sistem manajemen perkara elektronik atau e-court untuk membantu hakim dan pengacara mengelola dan memutuskan perkara secara efisien, penerapan tanda tangan elektronik dalam dokumen hukum. Manfaatnya adalah efisiensi waktu dan biaya, transparansi dan akuntabilitas, akses informasi yang lebih luas dan cepat, reduksi human error. Tantangannya, keamanan dan privasi data, ketergantungan pada sistem atau perangkat lunak, risiko bias dalam algoritma atau AI, kesenjangan digital atau digital divide yang dapat menimbulkan ketidakadilan akses. Baik, yang kedua, pencabutan peraturan lama. Jadi, pencabutan peraturan lama adalah proses hukum atau administratif di mana suatu peraturan yang telah ada sebelumnya secara resmi dihentikan keberlakuannya, baik karena sudah tidak relevan, bertentangan dengan peraturan baru, atau untuk menyederhanakan regulasi. Pengertian pencabutan peraturan lama. Pencabutan peraturan lama berarti menghapuskan keberlakuan suatu peraturan sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Ini bisa dilakukan secara eksplisit, disebutkan secara tegas, atau implisit secara tidak langsung karena bertentangan dengan peraturan baru. Tujuan pencabutan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terbaru. Pertama, menghindari tumpang tindih regulasi, penyederhanaan birokrasi atau regulasi deregulasi. 3. Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau kondisi aktual. Cara atau prosedur pencabutan eksplisit disebutkan secara tegas dalam peraturan baru. Misalnya, dengan berlakunya peraturan ini,
Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pencabutan implisit tidak disebutkan secara langsung, namun dianggap tidak berlaku karena bertentangan atau digantikan oleh peraturan yang lebih baru atau lebih tinggi tingkatannya melalui harmonisasi regulasi. Dalam proses revisi atau reformasi regulasi, tim khusus misalnya di kementerian atau lembaga melakukan identifikasi dan pencabutan peraturan yang tumpang tindih atau tidak sesuai. Contohnya, ketika undang-undang baru disahkan, peraturan pelaksana lama yang tidak sesuai bisa dicabut dan diganti dengan yang baru dalam reformasi regulasi oleh pemerintah Indonesia. Banyak peraturan menteri atau permen atau perda yang dicabut demi menyederhanakan perizinan dan investasi. Dokumen terkaitnya, peraturannya mencabut harus diterbitkan secara resmi dan dicantumkan dalam lembaran negara atau berita negara, diikuti dengan sosialisasi agar pihak yang terdampak mengetahui perubahan tersebut. Berlakunya peraturan ini. Frasa berlakunya peraturan ini biasanya digunakan dalam konteks hukum atau administratif untuk menunjukkan kapan suatu peraturan mulai memiliki kekuatan hukum dan harus dipatuhi dalam dokumen resmi. Kalimat ini biasanya dijelaskan secara eksplisit di bagian akhir suatu peraturan seperti dalam pasal penutup. Maknanya berlaku peraturan ini. Frasa ini merujuk pada tanggal atau kondisi di mana suatu peraturan mulai efektif dan wajib diterapkan. Hal ini penting agar tidak ada keraguan tentang waktu mulai berlakunya suatu ketentuan. Contohnya, redaksi dalam peraturan langsung berlaku sejak tanggal diundangkan. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Berlaku setelah jangka waktu tertentu sejak diundangkan. Peraturan ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan. Berlaku sejak tanggal berlaku sejak tanggal tertentu. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005. Berlaku setelah ketentuan pelaksana diterapkan. Peraturan ini mulai berlaku setelah seluruh peraturan pelaksana ditetapkan. Pentingnya ketentuan waktu berlaku menghindari ketidakpastian hukum, memberikan waktu untuk penyesuaian oleh para pihak yang terdampak, menentukan kewajiban atau sanksi yang berlaku setelah tanggal tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Itulah presentasi kelompok kami, kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum.